Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Menyangkut dengan kami digaji itu satu pernyataan yang benar karena saya sendiri juga merasakan itu. Karena dari semester 1 sampai semester 4 saya berkuliah di sini, saya digaji oleh kampus per semesternya 4.200.000. Dan itu biaya SPP dan SKS sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia. Kami komunitas Mubakri Penduduk Pendidikan hari ini di pagi ini berada di kampus Universitas Tribhuwana Kalabahi dan rangka untuk kami akan diskusi, wawancara dan juga sharing bersama kelima adik kita mahasiswa dan mahasiswi dari kelima fakultas di Universitas Tribhuwana Kalabahi. Mereka akan menyampaikan bagaimana sepak terjang dan juga keunggulan, hambatan dan juga mereka masing-masing diberikan waktu untuk promosi bagaimana layaknya anak-anak yang ada di kelas 12 untuk siap masuk ke. Karena itu tetap ikuti kami, jangan lupa subscribe, komen, like dan juga nonton dan tekan tanda notifikasi untuk terus mendukung kami dalam rangka membantu anak-anak sekolah yang susah dan juga membangun pendidikan di Kabupaten kami. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami bisa share dan juga diskusi bersama adik-adik perwakilan dari kelima fakultas di Universitas Tribhuwana Kalabahi. Karena itu orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka walaupun belum kenal tapi kita susah saling menyayangi. Ya, tapi lebih jelasnya pemirsa di rumah ataupun masyarakat Kabupaten Alau ingin mengetahui identitas kalian masing-masing. Karena itu waktu dan kesempatan saya berikan buat adik dari Fakultas Media. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Lamade. Saya sekarang berumur 19 tahun. Saya memiliki 2 bersaudara dan saya anak kedua. Orang tua saya sekarang tinggal bersama opa dan oma, tinggal di Air Kenari, dan mama saya telah meninggal dan bapak saya menikah lagi gitu. Dan sekarang saya berstudi di Universitas Tribhuwana Kalabahi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan lebih tepatnya program studi Teknik Informatika, dan sekarang saya berada pada semester 4. Mungkin demikian perkenalan saya dulu, kesempatan saya kembali. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat adik dari MIPA. Berikutnya adik dari pertanian. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marisa Dewi Santimane. Saya berasal dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, program studi agribisnis. Kami ada 3 orang bersaudara. Saya anak pertama. Dan kebetulan saya sekarang dibiayai oleh ibu saya sendiri karena bahasa sekarang itu saya adalah anak broken home. Saya dari keluarga broken home atau ayah saya sudah meninggalkan saya. Jadi mungkin ini sedikit dari perkenalan diri saya. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat saudara dari Fakultas Pertanian dan Perikanan yang berikut dari Fakultas Ekonomi. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pena Sluwetang. Saya berasal dari Pura. Alamat saya Penarilang. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Puji Tuhan, Bapak dan Mama saya masih sehat-sehat, dan saya bersyukur karena saya diizinkan untuk berkuliah di Universitas Tribhuwana Kalabahi. Saya asal dari Fakultas Ekonomi, program studi manajemen semester 3. Mungkin itu sedikit perkenalan, saya kembali. Terima kasih untuk buat saudara dari Fakultas Ekonomi yang berikut dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Baik, shalom. Pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlin Suliasti Mailau. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari Fakultas FKIP,
program studi bahasa Inggris semester 4. Saya dari Kecamatan Alor Timur Laut. Saat ini saya tinggal di Bungawaru. Saya 3 orang bersaudara. Dan puji Tuhan orang tua saya masih lengkap dan saya sendiri anak pertama. Saya bersyukur bisa berkuliah di Universitas Tribuana Kalabahi karena dibiayai oleh beasiswa. Mungkin ini sedikit perkenalan dari saya. Oke, luar biasa tentang Aldi. Yang berikut yang terakhir dari Aldi Fakultas Hukum. Iya, baik Om. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Agustinus Anton Mulenela. Saya berasal dari Kecamatan Alor Timur dan saya berstudi di Universitas Tribuana Kalabahi, tepatnya di Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, dan untuk saat ini saya dibiayai oleh mama dan kakak saya karena bapak saya sudah meninggal dunia. Mungkin sebentar saya kembali. Luar biasa, tepuk tangan buat semua. Ya, Bapak Mama, kakak adik, saudara pemirsa yang berbahagia, mereka sudah menyampaikan identitas diri. Bapak Mama sudah bisa kenal dan tahu mereka, keberadaan mereka, keluarga mereka, dan juga fakultas dan program studi yang mereka lagi berstudi di dalamnya. Kemudian bahwa mereka sudah rata-rata semester 4. Pastinya mereka tahu bagaimana pergumulan masing-masing fakultas, masing-masing program studi, apa-apa yang mereka sudah buat, baik untuk keunggulan prestasi, dan juga kami komunitas dengar bahwa dapat bantuan beasiswa. Karena itu kami butuh kesaksian atau testimoni dari perwakilan masing-masing fakultas berkaitan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Kesempatan saya berikan buat fakultas ini. Baik, terima kasih. Kami mendengar bahwa kami yang sekolah di Universitas Tribuana Kalabahi itu seperti bahwa kami digaji. Kami bersekolah tetapi kami digaji. Itu memang benar karena saya sendiri merasakan itu mulai dari semester 1 sampai sekarang berada pada semester 4 itu kami tidak membayar biaya SPP atau SKS karena kami tinggal ambil slip saja karena semacam kami digaji di universitas ini. Dan mungkin sedikit saja saya kembali. Mungkin berhubungan dengan keunggulan prestasi dari fakultas ini, Pak. Ya, untuk keunggulan dan prestasi atau potensi dari fakultas MIPA sendiri sudah banyak yang dirasakan atau mungkin teman-teman atau adik-adik pernah melihat atau mendengarkan bahwa pada fakultas MIPA ini terdiri dari 3 program studi, yaitu program studi kimia, program studi matematika, program studi teknik informatika. Di sini keunggulan yang selama saya berada di sini yang saya dapatkan atau yang saya melihat bahwa kakak-kakak semester kami yang sekarang berada pada semester 6 pernah lolos dalam kompetensi program kreativitas mahasiswa dan puji Tuhan mereka lolos ke tingkat nasional. Dan juga beberapa itu perwakilan dari mahasiswa teknik informatika dan juga dari mahasiswa kimia yang berkolaborasi. Dan juga mahasiswa kami dari program studi kimia dan program studi matematika juga mengikuti kompetisi Olimpiade MIPA dan mereka juga lolos sampai pada tingkat provinsi. Dan juga ada kakak mahasiswa kami juga dari Fakultas MIPA program studi teknik informatika juga lolos dalam seleksi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ada beberapa program juga yang dosen-dosen kami juga ikut campur tangan dan juga bersama-sama dengan kami mahasiswa untuk turun ke masyarakat untuk penelitian dalam bentuk memperlombakan ini. Mungkin keunggulan-keunggulan itu saja yang bisa saya sampaikan dan kesempatan saya kembali. Terima kasih, luar biasa prestasi yang sudah dibuat dari Fakultas MIPA untuk Kalabahi. Yang berikut kami mau mendengarkan dari Fakultas Pertanian dan Pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Menyangkut dengan kami digaji itu satu pernyataan yang benar karena saya sendiri juga merasakan itu. Karena dari semester 1 sampai semester 4 saya berkuliah di sini, saya digaji oleh kampus per semesternya 4.200.000. Dan itu biaya SPP dan SKS sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk masuk ke universitas karena teman-teman kuliah di sini, teman-teman digaji.
Dan menyangkut dengan keunggulan fakultas, sejauh ini yang saya lihat fakultas kami bekerja sama dengan masyarakat untuk membeda rumah masyarakat yang sudah terlihat tidak mampu lagi begitu ya. Terus dari program studi perikanan yang saya lihat kakak-kakak semester kami, mereka sudah bisa membuat es cendol dari rumput laut, dan juga ada sebagian besar dari dosen kami juga sudah bisa membuat nanas dari selai dari nanas. Dan dan kami juga diberikan kesempatan untuk mengelola lahan. Jadi kesempatan terbesar kami adalah kami bisa mengelola lahan, makanya hasil dari pengelolaan lahan itu 15%-nya untuk fakultas dan 75%-nya untuk kami pakai biaya, misalnya kayak seperti biaya hidup atau apa begitu. Jadi mungkin ini sekian dari keunggulan fakultas dan pernyataan menurut gaji yang kami dapat dari kampus. Terima kasih, luar biasa, pertanyaan luar biasa, dan perkenalan yang berikut fakultas kita. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Sedikit perkenalan bahwa di Universitas Tribuana Kalabai ini terdapat 5 fakultas dan 10 program studi, salah satunya Fakultas Ekonomi, program studi manajemen. Untuk keunggulan kalau di fakultas kami, yang pertama kami memiliki gedung belajar tersendiri. Itu saya rasa merupakan suatu keunggulan. Yang kedua, wifi juga lengkap, dan saya bisa pastikan bahwa proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi sarana prasarananya sangat mendukung. Ya, mungkin itu untuk jadi bagi teman-teman yang ingin berkuliah di Universitas Tribuana Kalabai, untuk mungkin teman-teman berpikir bahwa saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Sebenarnya saya rasa jika teman-teman mempunyai niat, maka segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Jadi kami di Untrip ini, pernyataan seperti tadi Bapak Budi sudah sampaikan bahwa kami digaji, itu memang benar, karena saya sendiri merasakan setiap semester saya mendapatkan gaji sebesar 4.200.000. Itu di luar dari biaya SPP dan juga SKS. Jadi teman-teman jangan ragu untuk masuk di Untrip, karena di sini sudah tersedia hampir 99% seluruh mahasiswa merupakan penerima beasiswa KIP dan juga UKT. Mungkin itu sekian, saya kembali. Terima kasih, luar biasa ya. Gaji dari untuk kami bekerja berdapat gaji. Itu pun kalau kontrak selama 3 bulan ini kami juga belum terima. Jadi kadang gaji itu lebih besar dari kami, luar biasa. Rasa-rasanya mau kuliah lagi. Ya, berikut Fakultas Hiburan dan Pendidikan. Ya baik, mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang keunggulan dari Fakultas FKIP, terkhususnya program studi Bahasa Inggris. Di Fakultas FKIP terdapat 3 program studi, yaitu program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Guru Agama. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kita jangan ragu-ragu untuk memilih berkuliah di Untrip, karena di Untrip menyediakan beasiswa yang akan mempermudah kita dalam kita menjalani pendidikan. Karena setiap mahasiswa di Untrip yang berasal dari keluarga kurang mampu atau sulit dalam ekonomi akan dibantu dengan beasiswa, baik beasiswa KIP maupun UKT. Nah, keunggulan yang ada di program studi kami, yaitu program studi Bahasa Inggris, itu ruangan yang bisa kita pakai untuk belajar. Mungkin di program studi lain masih belum memiliki lab sendiri atau lain sebagainya, tetapi program studi kami sudah memiliki itu. Dan di program studi Bahasa Inggris juga dosen-dosen rata-rata S2, tamatan dari universitas terbaik, dan senior kami juga sudah banyak yang menjadi lulusan terbaik saat mengikuti tes CPNS. Dan dalam program studi kami semua itu dianggap sama rata atau setara. Jadi semua mendapatkan pelayanan yang baik,
Dan dalam program studi kami juga bisa menjamin adik-adik yang nanti masuk dalam program studi kami bahwa setelah keluar adik-adik bisa mendapatkan pekerjaan yang baik serta juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih untuk Defkit. Tepuk tangan buat Defkit. Ya. Berikut dan terakhir Fakultas Hukum. Ya, jadi untuk menyangkut dengan biaya kuliah kita di Universitas Tribhuwana Kalabahi, ternyata sebelum saya masuk di sini saya pikir kalau untuk saya pribadi berarti bapak sudah tidak ada, hanya mama saja, mama dan kakak saja. Nah ini pun belum tentu kita bahkan untuk mau pikir makan saya ini kan agak susah gitu. Baru mama dan kakak suruh untuk kuliah. Nah, ternyata saya kuliah ini mendapat berkat begitu, mendapat berkat melalui rektor, melalui kampus, sehingga kita mahasiswa Universitas Tribhuwana Kalabahi ini hampir sebagian, bahkan hampir 100% kita mendapat KIP kuliah dan UKT. Jadi selain untuk bayar SPP, SKS kita pun juga dibayar begitu. Jadi kesannya kita terima gaji di kampus begitu. Kita terima gaji di kampus itu betul. Karena untuk bayar SKS ini 1 juta lebih, 1.200.000 lebih, tapi kemudian di situ SPP pun ada, kita punya biaya hidup yang namanya biaya hidup dari KIP, ada 4.200.000. Nah itu yang 4.200.000 yang kita pakai tutup SKS. Kita pakai tutup SKS, kemudian sisanya dulu baru kita pakai kebutuhan kuliah yang mendukung perkuliahan. Itu menyangkut dengan biaya kuliah. Terus lagi menyangkut dengan keunggulan fakultas. Jadi keunggulan di Fakultas Hukum. Jadi di situ kita Fakultas Hukum ini selain kita punya dosen yang lulusan dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Nah, di situ juga di Fakultas Hukum ini juga kita belajar. Kalau untuk kita belajar ini kita imbangi teori dan praktek. Kita imbangi teori dan praktek. Jadi selesai kita teori, kemudian kita langsung praktek. Mau itu kita untuk peradilan semu, atau kita mau langsung turun ke partai-partai politik, atau kita turun instansi-instansi di pemerintah daerah sini, kita langsung turun praktek. Gitu. Terus lagi yang saat ini kita tidak dilupakan saat untuk mau ikut serta dalam penelitian dosen. Jadi setiap kali penelitian dosen itu menyangkut tentang penggunaan rompong, tentang pengabdian segala macam, ini selalu kita sertakan untuk sama-sama ikut dalam penelitian ini. Sekaligus itu pembelajaran. Kemudian di situ juga kita diberikan arahan yang baik oleh dosen. Kemudian itu yang menjadi kita punya bekal. Begitu. Itu dalam fakultas, dan fakultas di sini juga kita mendapatkan banyak penghargaan. Kita juga membantu beberapa desa untuk membuat beberapa desa di Kabupaten Alor untuk membuat perdes. Terus lagi kita juga ada satu kegiatan itu kema bakti judisial. Di situ juga itu materi-materi tentang KDRT, materi-materi tentang pelatihan pembuatan perdes dan beberapa kebutuhan masyarakat yang kemudian kita penuhi melalui kegiatan ini, kema bakti judisial. Itu setiap kali mahasiswa ikut sertakan di situ, mahasiswa yang ikut sertakan di situ. Dan lagi kita juga setiap kali teman-teman dari program studi bahasa Inggris setiap kali ada buka lomba debat, nah itu juga kita ikut serta, bahkan kita meraih juara 1, juara 2, juara 3 tidak, kita hanya batas juara 2 saja. Nah ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk kami punya fakultas, begitu. Dan bahkan kami ini sangat bangganya satu itu kami bisa mendatangkan dosen dari luar untuk mengajar di kami punya fakultas, begitu. Jadi bukan saja kita belajar dengan dosen-dosen di fakultas, tapi kita mendatangkan dosen dari Undana, terus lagi dari beberapa kampus lain, dan kita undang misalnya untuk mau tentang pertanahan agraria, kita bisa undang dari pertanahan untuk datang bawa materi di sini. Terus lagi kita undang dari Kapolres untuk bawa materi.
begitu. Itu kemudian itu menjadi keunggulan dari kami Fakultas Hukum. Jadi kita bukan belajar dengan dosen saya, kita undang orang untuk bawa materi. Jadi kita ruginya cuma beli aqua, tapi ilmunya kita dapat full begitu. Nah ini menjadi keunggulan pasti untuk kita. Gitu. Terima kasih, mungkin bisa saya kembali. Luar biasa, ya. Berarti apa berinovatif dan kreatif itu dari Fakultas Hukum untuk menambah ilmu. Itu luar biasa. Dan sebagai Mama, sebagai tambahan, terus buat Fakultas MIPA untuk mungkin ada saran-saran penunjang, silakan. Ya, untuk Fakultas MIPA untuk sarana dan juga sarana penunjang itu kami di Fakultas MIPA di program studi teknik informatika itu memiliki 2 lab, yaitu lab 1 dan juga lab 2. Dan untuk ininya mungkin sedang dibangun juga bangunan baru yang mungkin lab TI juga nanti akan dipindahkan ke sana. Dan juga kami juga pada program studi ini memiliki kelas, dan khususnya di program studi teknik informatika itu ada 3 kelas yang biasa kami pakai. Dan untuk program studi kimia dan matematika juga memiliki ruangan untuk dipakai untuk belajar. Mungkin untuk fasilitasnya, untuk ruangan itu sangat terjamin untuk kita dapat belajar bersama-sama di universitas ini, khususnya pada Fakultas Studi. Mungkin itu saja. Mungkin pertanyaan? Oke, baik, menyangkut dengan sarana dan prasarana, kami di Fakultas Pertanian dan Perikanan, kami telah disiapkan lahan oleh fakultas untuk sebagai sarana untuk belajar berusaha tani, dan juga kami disediakan pengolahan hasil untuk bisa mengelola hasil-hasil yang kami dapat di lahan. Mungkin sedikit dari sarana prasarana dari kami. Oke, luar biasa. Terima kasih Fakultas Ekonomi. Baik, terima kasih. Kalau untuk sarana dan prasarana penunjang di Fakultas Ekonomi, untuk ruangan saya rasa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami memiliki gedung tersendiri, dan di situ terdapat 4 ruangan, 1 ruangan untuk dosen dan 3-nya untuk kami seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Untuk sarana prasarana saya rasa kami belajar bisa terjamin ya, karena kami lengkap. Hanya kami kekurangan di mungkin ruang praktek begitu. Jadi karena di situ ada beberapa mata kuliah yang tidak hanya teori, tetapi kami juga membutuhkan untuk praktek langsung. Sekian, saya kembali. Terima kasih. Untuk Ekip, silakan. Ya baik, mungkin kalau dari Ekip tadi sudah saya jelaskan bahwa ada ruang lab bahasa, dan satu lagi ada ruang micro teaching yang biasa digunakan kami untuk praktek mengajar dari 3 program studi. Saya kembali. Oke, terima kasih. Untuk hukum, mungkin? Iya, kalau untuk kami Fakultas Hukum, sarana dan prasarana ini kami untuk sementara ini untuk tahun ini kita sudah bisa pakai ruang peradilan semu itu kita sudah bisa pakai untuk tahun ini. Jadi untuk sementara untuk peradilan semu untuk sementara ini kita masih di dalam kelas, pakainya dalam ruang kelas, dan itu semua jalan dengan lancar. Bahkan kakak-kakak senior kami itu biasa dalam ada hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, semua di dalam untuk latihan itu. Jadi untuk sementara baru bangun dia punya ruang. Kalau untuk menyangkut dengan kelas, untuk sementara kelas cukup, tapi semoga saja bisa lebih dari cukup, karena tahun-tahun berikut ini belum tahu kalau mahasiswa lebih banyak masuk di Fakultas Hukum. Nah, ini kita akan kekurangan ruang. Tapi untuk sementara ini ruangannya cukup untuk kami. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Mama Kak Adi bisa berbagi. Mereka menyampaikan bagaimana keunggulan, prestasi, juga sarana pendukung. Jadi ini merupakan ide plus buat Untrip dalam menyediakan tempat belajar dan juga punya prestasi yang luar biasa dari setiap fakultas yang sudah disampaikan. Tapi kemudian menjadi pergumulan dalam dunia pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi pun tetap manusia biasa pasti ada masalah terutama. Karena itu Bapak Mama kita akan mencari tahu, ingin juga mendengarkan informasi bagaimana hambatan juga tantangan yang dialami masing-masing fakultas di Universitas Timur Negara Baik sebagai sebuah pendorong semangat untuk kemajuan untuk ke depan. Dan itu pertama saya akan tanya diberi kesempatan buat saudari dari fakultas sendiri. Silakan. Baik, terima kasih untuk hambatan dalam perkuliahan kami di Fakultas MIPA. Khususnya pada teknik prodi teknik informatika itu kami memiliki 2 lab,
namun fasilitas di dalam lab itu kurang mendukung pembelajaran kami, karena di dalam lab itu banyak fasilitas atau seperti komputer itu ada, cuman tidak bisa dipakai karena mati atau rusak seperti itu. Dan biasanya dalam perkuliahan kami teori, dan itu kami masuk dalam ruang lab untuk praktek. Namun ada beberapa teman-teman kami yang tidak sempat praktek karena memang kekurangan fasilitas di dalam lab kami. Mungkin hanya itu saja yang menjadi hambatan dari kami. Kesempatan saya ini. Terima kasih luar biasa. Berikut dari adik di Fakultas Pertanian. Oke, terima kasih atas kesempatan. Menyangkut dengan hambatan-hambatan yang kami dapat di fakultas, di program studi saya sendiri, hambatan-hambatan yang saya dapat selama ini yaitu kami di dalam kelas masih sering kekurangan kursi. Jadi ketika kami masuk ke dalam kelas, ada teman-teman yang terkadang berdiri untuk menerima materi, tapi terkadang juga mereka pergi ke kelas lain untuk mengambil kursi. Mungkin ini sedikit hambatan yang saya dapat di fakultas saya. Sekian dan saya kembalikan. Terima kasih. Jadi memang pertanian dan perikanan mengalami gangguan di proses pendukung KPM. Karena itu menjadi pergumulan kita semua termasuk yayasan dan juga pemerintah. Yang berikut Fakultas Ekonomi, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Untuk hambatan yang saya alami, khusus saya pribadi saat kuliah, kalau untuk menyangkut dengan sarana prasarana kami aman. Hanya satu tadi yang saya bilang bahwa kami kekurangan di ruang praktek. Nah, ada juga hambatan yang saya alami selama 2 semester. Di situ kami kuliahnya kurang efektif karena di situ kami karena COVID kami semua diharuskan untuk belajar dari rumah dan sebagainya. Dan di situ ada beberapa hambatan seperti jaringan dan lain sebagainya yang dapat membuat perkuliahan kami itu terkadang terlihat seperti tidak efektif begitu. Tapi untuk semester 3 kemarin saya rasa efektif karena puji Tuhan kita semua sudah bisa berkumpul kembali untuk kuliah tatap muka. Mungkin itu sekian. Terima kasih luar biasa. Yang berikut dari FKIP, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari kami FKIP, kami mengalami hambatan dalam berkuliah itu karena ruangan. Ruangan kami tidak cukup. Karena kami FKIP itu terdapat 3 program studi yang sudah pasti jumlah mahasiswanya lumayan banyak. Apalagi khusus untuk program studi PGSD. Mereka setiap tahun mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Jadi kami butuh beberapa ruang kelas lagi untuk kami pakai, karena untuk micro teaching saja hanya 1 micro teaching dan kami pakai untuk 3 program studi untuk praktek mengajar. Dan khusus untuk kami bahasa Inggris, karena kami hanya memiliki 1 ruangan, jadi kami hampir setiap hari menggunakan ruang micro teaching juga. Tetapi itu saja belum efektif karena jam kuliah kami sering bertabrakan dengan kakak semester atau dari program studi lain. Mungkin ini sedikit hambatan yang kami alami dalam proses belajar. Terima kasih luar biasa. Jadi memang ketika jumlah mahasiswa banyak, maka kebutuhan ruangan itu pun harus ditambah. Sehingga kalau kita tidak mau, maka akan problemnya di KBM seperti tadi ada di pertanian dan perikanan. Ya, berikut dari Fakultas Hukum. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk menyambut dengan kendala-kendala yang kita temui saat kuliah ini, ya seperti tadi sudah disampaikan oleh dari teman dari ekonomi bahwa kita hambatan itu hanya untuk hambatan itu baru-baru COVID lagi disambung dengan seroja. Sehingga perkuliahan kita ini tidak terlalu efektif karena perkuliahannya secara daring. Di situ setiap kali kan kita mahasiswa kan tidak semua yang dekat-dekat kampus, dan bahkan ada yang tinggal jauh, dan ada juga yang di kampung untuk mau akses jaringan setengah mati. Bahkan di kala bahas ini saja baru-baru sempat seroja itu jaringan mati berapa hari ini. Nah, itu perkuliahan kita terganggu sekali di situ. Jadi sekarang juga kendalanya di pusat data. Gitu. Tapi untuk kita di fakultas sendiri, cukup kita baru-baru sempat seroja, tapi kita tetap terobos itu untuk kuliah. Kita terobos itu untuk kuliah tatap muka. Tapi untuk COVID ini tidak.
tidak berani untuk kita terus. Tapi kalau untuk baru-baru Seroja itu kita terus untuk kita tetap muka, tapi kita tetap perhatikan protokol. Itu kita tetap perhatikan protokol. Terus lagi untuk kita untuk sementara ini ruangnya ya untuk sementara ini bisa dibilang cukup sih, cuma ada baiknya ditambah lagi untuk ruangan dan fasilitasnya. Begitu kan, kita di dalam untuk saat untuk belakangan ini kan matahari kalau sudah siang sekitar jam 9 ke atas ini sangat panas. Nah kita di dalam ruangan ini setengah mati. Nah ini yang untuk proses seperti AC atau kipas angin ya itu supaya kita nyaman untuk belajar gitu. Bisa lagi untuk bagaimana mendukung kita punya proses pembelajaran begitu. Jadi ini yang menjadi kendala dalam perkuliahan kita. Jadi untuk untuk peradilan semu yang kita gumuli bersama, tapi kemudian sementara ini sedang dibangun lab terpadu dan di dalam juga ada ruang untuk bagi kami Fakultas Hukum, ruang peradilan semu. Ya, itu yang nanti kami pakai dan sementara sudah dibangun dan itu yang menjadi kendala gitu. Kita menjadi kendala dalam fakultas fasilitas dalam kelas dan juga ruang kelas yang belum terlalu cukup untuk kami karena belum tentu teman-teman adik-adik yang baru masuk ini bisa pas dengan ruang sekarang gitu. Makanya perlu untuk ditambah mungkin ini saja. Luar biasa dari Bapak Mama, kakak adik, saudara pemirsa yang berbahagia, mereka sudah menyampaikan bagaimana kondisi yang mereka alami berkaitan dengan halangan dan hambatan, biarlah itu bukan menjadi penghambat mereka, penghalang mereka untuk terus mencapai cita mereka dengan berkuliah di Untrip. Tapi dengan masalah yang ada bisa mendorong mereka untuk terus mencari solusi. Karena ada pepatah mengatakan bahwa sebuah kapal yang besar bisa melewati pulau karena dibantu oleh gelombang. Jadi sebuah tantangan itu sebenarnya bukan jadi masalah, tapi sebagai sebuah bantuan untuk kita mencari solusi lebih baik untuk kita mencapai cita-cita. Yang berikut adalah setiap proses pendidikan pasti punya tujuan. Ya, adik-adik pasti akan punya mimpi dan cita-cita, keinginan, harapan untuk ketika nanti selesai kuliah bisa menjadi apa. Karena itu kami komunitas dan juga Mama masyarakat Kabupaten Alor dan juga masyarakat di seluruh dunia ingin mengetahui apa keinginan harapan setelah tamat dari Universitas Trimakanan. Yang pertama berikan kesempatan dari fakultas ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya untuk cita-cita dan harapan setelah lulus dari Universitas Trimakanan adalah kalau pribadi saya ingin melanjutkan ke jenjang S2 dan setelah tamat dari S2 mungkin bisa bekerja kembali pada Universitas Rebana Kalabahi atau memang bisa melamar kerja di sekolah-sekolah terpencil seperti di desa saya juga sangat membutuhkan guru TI begitu dan mungkin harapan saya jika saya keluar dari Universitas Rebana Kalabahi dan mendapat mencari beasiswa lagi untuk melanjutkan ke jenjang S2. Jika saya dapat maka saya akan melanjutkan, tapi jika tidak maka saya akan lebih mengabdi kepada desa saya untuk mengajar di sana. Setelah itu dulu baru bisa melanjutkan lagi. Mungkin itu sedikit dari saya dan saya kembali. Luar biasa, ya tercapai. Itu ini abadi. Kami akan menunggu sampai 2025. Kami komunitas akan cari sampai di tempat kerja bahwa buktinya sudah ada. Berikut ada dari Komunitas Pertanian dan Perikanan. Oke, baik, terima kasih. Menyangkut dengan impian, saya pribadi saya mempunyai 2 impian, yaitu yang pertama saya ingin bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, dan yang kedua saya ingin membuka lahan sendiri. Mungkin ini sekian dari impian saya kembali. Luar biasa, singkat, padat dan jelas. Tapi itu komitmen, prinsip. Dan kami komunitas akan terus memantau sampai 2025 adik harus berpikir itu. Karena itu belajar adik giat untuk mencapai cita-cita. Berikut Fakultas Ekonomi, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk cita-cita. Saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang sekretaris yang handal di sebuah perusahaan. Tetapi pada dasarnya kita melanjutkan perkuliahan
menurut saya hanya ada dua tujuannya. Yang pertama, kita belajar untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang kedua, kita belajar untuk bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka potensi-potensi yang kita miliki kita lakukan untuk kita sendiri yang bisa menciptakan pekerjaan. Mungkin itu sekian, saya kembali. Luar biasa ya. Jadi nanti 2025 kalau dia tidak bekerjaan, kita jalan ke Kendal Laksana tuh ada toko besar atau perusahaan air minum atau perusahaan ikan tuna, dia pengelolanya. Luar biasa. Dan itu Nona Pura, nama marga Sulaweta. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berikut. Ya, berikut dari Fakultas Figuran dan Pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya ada beberapa impian atau cita-cita yang ingin saya peroleh atau saya lakukan setelah saya keluar dari Universitas Kerbau Akalabahi. Yang pertama, mungkin terlebih dahulu saya ingin membagi ilmu saya kepada anak-anak kecil atau anak-anak SD yang memang perlu untuk dibimbing dalam hal belajar bahasa Inggris. Karena minat bahasa Inggris di Alor sangat sedikit yang mau untuk belajar bahasa Inggris. Karena dari program studi kami sangat sedikit mahasiswa yang masuk dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, mungkin saya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Dan yang ketiga, mungkin saya ingin melanjutkan S2. Dan yang terakhir, saya juga ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara yang mungkin membutuhkan pekerjaan, seperti membuka tempat kursus untuk bahasa Inggris. Terima kasih. Luar biasa. Belum cita 4, ya, tidak apa-apa. Karena ada pepatah mengatakan bahwa selama mimpi tidak dilarang, bermimpilah. Karena ketika mimpi dilarang, maka kesempatan untuk bermimpi pun tidak ada. Karena itu bermimpi yang tidak biaya saja kalian tidak mampu bermimpi, apalagi yang sesuatu yang membutuhkan biaya, itu akan semakin sulit buat kita untuk menjalani hidup. Berikut dari adik fakultas. Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk mimpi setelah jadi alumni mau jadi apa? Nah, ini mimpi besar yang selama ini saya juga bercita-cita saya ingin jadi pengacara, dan apabila saya tidak jadi pengacara pun saya harus buka lapangan pekerjaan untuk teman-teman lain. Itu menjadi mimpi saya. Dan kemudian di saat tempat ini juga saya mau bilang kepada kita semua bahwa untuk adik-adik yang mau kuliah di Universitas Tribhuwana Kalabahi, jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi kalau mau kuliah berarti harus di Universitas Tribhuwana Kalabahi. Jangan karena bilang Universitas Tribhuwana Kalabahi ini tidak berkualitas, jadi cari kampus-kampus yang berkualitas sampai di kampus-kampus luar. Tapi sebenarnya yang harus berkualitas itu bukan kampus, diri kita lah yang harus berkualitas untuk orang lain. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita buat diri kita untuk berkualitas bagi orang lain. Kita harus berusaha untuk kita ini jadi orang yang sangat berkualitas. Mungkin bisa saya. Luar biasa dan hukum ya. Jadi lembaga bukan menjadi utama menghasilkan orang yang berprestasi, tapi orang sendiri tersebut yang harus bisa berprestasi dengan cara belajar. Karena harus diakui bahwa saya sebagai alumni yang lahir di tahun 2013 dilahirkan dari YouTube saja sudah berprestasi. Sejak saya dipercayakan oleh Yayasan Hati Mahasiswa Bangsa sebagai seorang kepala sekolah SD Kristen Gideon tuh, sampai bawa anak SD Kristen Gideon juara 1 Kabupaten Arus selama berturut 3 kali dan juara 7 tingkat provinsi NTT. Ya. Itu alumni itu. Kemudian nilai tertinggi di alam itu yang urutan kedua selama 3 kali ini ujian. Artinya bahwa yang akan sampaikan benar, bukan universitas menentukan keberhasilan seseorang, tapi orang tersebut yang bisa menentukan. Banyak orang yang kuliah di luar UGM dan pulang hanya tinggal nama, UI dan sebagainya. Tapi ketika kuliah di Untri kita punya prestasi, maka bukan karena lembaga yang menghasilkan kita, tapi kita yang buat harus nama lembaga. Karena itu tanggung jawab kalian untuk hari ini, kesempatan untuk masing-masing mempromosikan bahwa
bukan lembaga yang menentukan, tapi diri kalian menentukan. Karena itu Untrip ada di hadapan kalian, silakan mendaftar dan kesempatan pertama ada dari fakultas ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Ya, untuk adik kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, jangan mencari perguruan tinggi yang jauh-jauh, tapi kalau mau dibilang datang hanya membawa ijazah, tapi hanya di rumah saja, gitu, pegang ijazah dan hanya duduk di rumah. Karena itu di sini tersedia Universitas Tribuana Kalabahi yang sangat berkualitas. Karena itu saya mengajak adik-adik semua untuk mari belajar bersama-sama dengan kami di Universitas Tribuana Kalabahi, khususnya pada Fakultas MIPA. Supaya adik-adik ketahui bahwa kami di Fakultas MIPA ini memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Informatika, Kimia, dan juga Matematika. Dan adik-adik bisa memilih ketiga program studi ini. Dan beberapa tahun kemarin itu yang sangat minim mahasiswa itu pada kimia dan juga matematika. Dan saya mengingatkan bahwa pada program studi kimia dan matematika ini lulusan yang sudah keluar dari Untrip ini sudah memiliki lahan pekerjaan yang banyak, baik di sekolah ataupun di kantor, di mana saja sangat dibutuhkan guru kimia dan juga matematika ini. Karena itu, ayo adik-adik semua, mari belajar bersama-sama dengan kami di Fakultas MIPA pada ketiga program studi ini. Dan untuk adik-adik yang mungkin merasa bahwa kalau mau masuk kuliah, siapa yang membiayai, jangan khawatir, karena di Universitas Tribuana Kalabahi ini menyediakan banyak beasiswa, yaitu beasiswa KIP, UKT, dan juga beasiswa prestasi. Dan saya mengingatkan kepada adik-adik bahwa jika adik-adik memiliki niat, maka Tuhan akan membuka jalan untuk adik-adik. Untuk itu, terus berjuang dan maju. Dan mari kita sama-sama membangun negeri ini, khususnya mari kita sama-sama membangun Universitas Tribuana Kalabahi. Karena jika teman-teman adik-adik mencari universitas di luar sana, maka siapa yang akan membangun universitas kita di negeri kita sendiri? Untuk itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun dan mengharumkan nama universitas kita, khususnya di negeri kita Kabupaten Alor. Untuk itu, kapan lagi kita akan membangun negeri kita, dan siapa lagi kalau bukan kita? Mungkin itu saja, dan saya kembali. Luar biasa, tepuk ya, pepatah mengatakan bahwa hujan emas di negeri sendiri, hujan batu di negeri orang. Saya balik, pepatah lama mengatakan hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Zaman sekarang harus dirubah, hujan emas di negeri sendiri, hujan batu di negeri orang. Kita harus setiap kaki menginjakan tanah di mana, kita harus menjunjung tinggi. Karena itu adik-adik harus membangun daerah sini, kan kita bangga, kita adalah daerah perbatasan dengan negara Demokratik Timor Leste. Orang akan melihat Indonesia dari kita. Siapa lagi yang mau daerah ini kalau bukan kita? Berikut fakultas pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan ragu-ragu untuk bergabung ke Universitas Tribuana Kalabahi, karena di sini tersedia 5 fakultas dan beberapa program studi. Adik-adik dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemampuan adik-adik masing-masing. Di sini saya mengajak adik-adik semua untuk bergabung bersama di fakultas kami, yaitu Fakultas Pertanian dan Perikanan. Dan di fakultas kami sendiri terdapat 3 program studi, yaitu yang pertama program studi agribisnis, yang kedua program studi teknologi hasil pertanian, dan yang ketiga perikanan. Jadi semua program studi ini semuanya sudah terakreditasi, dan teman-teman tidak boleh ragu untuk bergabung bersama dengan kami. Apalagi ragu soal biaya, karena kami semua yang di sini dibiaya oleh kampus. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi soal biaya. Marilah kalian bergandeng tangan untuk masuk ke universitas kami. Mungkin sekian, saya kembalikan. Ya, Pak Mama, luar biasa. Yang berikut Fakultas Ekonomi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Bagi teman-teman atau adik-adik kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di sini hari ini saya mengajak teman-teman untuk
mari bergabung bersama kami di Universitas Tribuana Kalabahi, karena di sini tersedia 5 fakultas dan 10 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi, program studi manajemen. Untuk itu, secara pribadi saya mengajak teman-teman untuk bisa mendaftarkan diri di fakultas kami, yaitu Fakultas Ekonomi, program studi manajemen. Mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi kita di dalam kehidupan kita begitu. Jadi teman-teman, untuk biaya teman-teman jangan ragu, karena di Universitas Tribuana Kalabahi ada begitu banyak sekali beasiswa. Sedikit informasi tambahan bahwa di fakultas kami, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen merupakan salah satu fakultas yang menurut saya, yang pengalaman yang saya dapat, bahwa kami merupakan salah satu fakultas yang memiliki peminat paling banyak begitu. Jadi teman-teman yang punya niat untuk masuk di Fakultas Ekonomi, silakan mendaftar secepatnya, karena di sini kami membutuhkan orang disesuaikan dengan ruangan kami begitu. Ya, mungkin itu sekian saya kembali. Luar biasa, terima kasih di Fakultas Ekonomi. Yang berikut FKIP. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak adik-adik yang mungkin saat ini kelas 12 yang akan mendaftar ke perguruan tinggi. Adik-adik jangan jalan jauh-jauh langgar laut hanya untuk cari universitas lain. Karena universitas di Kalabahi ini, Universitas Tribuana adalah salah satu universitas terbaik yang ada di kampung kita sendiri, di tempat kita sendiri. Kenapa kita harus cari di luar? Di luar yang belum tentu menjamin bahwa setelah kita keluar, kita akan bisa berbuat sesuatu. Jangan adik-adik memiliki pertanyaan bahwa kenapa jadi harus berkuliah di Untri. Kami ingin mengatakan bahwa kenapa jadi bukan Untri. Karena Untri sendiri sudah kita ketahui bersama bahwa menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Dan di Untrip sendiri, adik-adik tidak perlu memikirkan tentang biaya. Bahkan adik-adik berkuliah di sini, adik-adik akan mendapatkan beasiswa atau adik-adik digaji. Dan setiap semesternya adik-adik akan diberikan biaya pendidikan dan juga uang saku atau untuk keperluan adik-adik selama berkuliah. Dan untuk adik-adik sendiri, saya mengajak adik-adik untuk mari sama-sama memilih Fakultas FKIP yang di dalamnya terdapat 3 program studi, yaitu program studi PGSD, Pendidikan Guru Agama, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan terkhususnya untuk pendidikan guru SD, adik-adik harus secepatnya mendaftar, karena setiap tahunnya PGSD mengalami yang namanya peningkatan mahasiswa, sehingga pada gelombang kedua akan ditutup lebih awal. Dan untuk bahasa Inggris, adik-adik bisa masuk untuk mengambil bahasa Inggris. Karena di alur ini kita beranggapan bahwa bahasa Inggris itu susah, tapi ternyata tidak sesusah itu. Karena bahasa Inggris di Universitas Tribuana Kalabahi sangat minim mahasiswa. Karena semua yang masuk itu hanya ingin keluar langsung jadi PNS saja. Padahal sebenarnya bahasa Inggris itu tidak harus jadi PNS. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kita bisa menjadi tour guide untuk memperkenalkan keindahan alur. Kita bisa kemana saja kalau dengan bahasa Inggris. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar, jangan ragu-ragu untuk memilih Universitas Tribuana Kalabahi, Fakultas FKIP, dan program studi pendidikan bahasa Inggris. Luar biasa Bapak Mama, itu dari FKIP. Yang berikut dari hukum, silakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua, adik-adik semua yang berada di kelas 12 atau yang punya niat untuk mau kuliah. Ini melalui video ini kami sarankan kepada adik-adik semua bahwa
yang berkualitas itu ada di Kabupaten Alor, di Universitas Tribhuwana Kalabahi. Jadi adik-adik semua mau mendaftar di Universitas Tribhuwana Kalabahi karena di sini sudah bisa menjamin bahwa kita kuliah, kita tidak akan putus kuliah asalkan kita punya semangat, kita punya niat untuk kuliah. Itu sudah pasti. Karena di sini kita dibiayai oleh kampus melalui KIP, beasiswa-beasiswa KIP dan UKT dan beberapa jenis beasiswa lainnya untuk bagaimana mengatur kita punya perkuliahan, membiayai kita perkuliahan hingga kita bisa selesai dengan baik. Makanya dengan ini saya sampaikan bahwa untuk adik-adik yang mau mendaftar silakan di Undrip dan jangan lupa pilih di Fakultas Hukum. Karena mungkin adik-adik pikir kalau hukum berarti sangat susah, tapi ternyata itu hanya rumor. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu semuanya kita bisa lakukan dan untuk mau kerja, untuk nanti selesai kita mau kerja di mana. Begitu itu kalau di Fakultas Hukum jangan susah. Karena kita tidak bisa cari kerja berarti kita bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Itu di Fakultas Hukum punya kelebihan. Mungkin itu saja. Luar biasa tepuk tangan buat mahasiswa yang sudah banyak berbicara berkaitan dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi, pengalaman, tantangan, kelebihan dan juga mereka merasakan bagaimana peran universitas bagi kehidupan mereka. Tidak saja urus kuliah, tapi urus hidup juga. Dan tadi beberapa saya sampaikan bahwa kalau kuliah di Undrip berarti digaji, dan itu menjadi nilai plus. Dan saya mau memberikan pernyataan bahwa rasanya seperti mau kuliah lagi karena digaji 800.000, lebih besar dari kami berkontrak yang 1 bulan hanya 550 dan sampai hari ini belum dapat juga. Ya, luar biasa. Tetap semangat, itulah filosofi hidup Muhammad Bakri. Tidak digaji, tetap melayani. Yang berikut adalah harus disampaikan buat bapak mama, kakak adik saya yang berbahagia bahwa universitas sudah banyak memberi peran alumni terhadap Kabupaten Alor. Yang pertama, di hasil tes CPNS 2019 dan 2021 ada 15% yang lulus dari Universitas Tribhuwana Kalabahi. Lulusan PTK gelombang 1, gelombang 2 hampir 25%. Di semua sekolah di Universitas Tribhuwana yang lulus. Kemudian semua sarjana dari MIPA, informatika, semua bekerja sebagai operator sekolah hampir SD, SMP sampai SMA. Berikut, sarjana ekonomi hampir semua jadi pembantu desa untuk pengelolaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan ada kerja di lembaga ekonomi, BKD dan keuangan. Kemudian yang pertanian semua ada kerja di dinas instansi dan juga membantu desa membangun pertanian. Artinya bahwa peran Undrip terhadap kabupaten ini, Alor ini sudah sangat luar biasa. Jadi karena itu, bapak mama kakak adik pemirsa yang berbahagia punya anak kelas 12 jangan ragu terhadap Undrip. Saya sudah merasakan tadi saya sampaikan bahwa sejak dipercayakan Yayasan menjadi kepala sekolah, 3 kali juara 1 Kabupaten Alor OSN bersama SDN Persamaan Bidongko. Ya kami bersama Bapak Sek yang anak muridnya itu kami lulus dan mewakili Alor sampai lomba di Kupang dan kami juara 7, Bidongko juara 6 karena dia sekolah lama kami sekolah baru. Kemudian nilai terbaik untuk ujian. Kemudian lagi kami dan Bidongko juga pernah juara O2CM, 3 kabupaten, 3 kecamatan. Ya, kami sempat satu inti. Jadi artinya bahwa Universitas Tribhuwana ini jangan melihat di sebelah mata, untuk dulu bisa, tapi sekarang tidak. Karena dulu masa sarana-prasarana dan semua kebutuhan belum lengkap saja, kami sudah berprestasi. Apalagi sekarang sudah lengkap, dipastikan sangat berkualitas. Dan kemarin berdasarkan hasil informasi pengakuan dari Bapak Dr. Andreas Hugo Parera bahwa Undrip akreditasi B, itu kebanggaan. Tapi kan buat Undrip yang mudah-mudahan dapat akreditasi A dan mendapat bantuan satu siswa 8-12 juta. Kan akreditasi B 4.200.000. Tapi kalau akreditasi A universitas, maka dia akan mendapat 8-12 juta untuk satu mahasiswa. Jadi ketika adik-adik yang kelas 12 masuk ke universitas dan membuat universitas jadi akreditasi A, maka kehidupan akan semakin luar biasa. Karena apa? Bukan digaji lagi. Itu sampai kehidupan yang tidak dibayangkan akan dibiayai. Karena itu jangan suka-suka memilih Undrip, segera lakukan pendaftaran karena pendaftaran setelah dibuka, datang ke Undrip atau lewat telepon atau WA atau grup atau apapun yang bisa peluang untuk mendaftar, silakan mendaftar. Jangan ketinggalan karena kuota terbatas. Terima kasih.
kami dari Rumah Baki, terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami. Kami juga alumni, terima kasih banyak karena adik-adik sudah berprestasi dalam setiap fakultas yang adik-adik belajar. Semoga cita-cita yang tadi sampaikan berhasil dan kami juga akan ikuti terus sampai waktu datang. Dan biarlah segala upaya dan kerja keras adik-adik diberkati Tuhan dalam setiap upaya dan kerja. Tetap semangat dan salam Muhammad. Kami dari Universitas Tribuana Kalabahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Bapak Dr. Andreas Hugo Barrera, anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Alphonse Gorang, SOS MM, selaku Rektor Universitas Tribuana Kalabahi. Universitas Tribuana Kalabahi Jaya! Senyum